وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rifki Ryuki. Saya mahasiswa STAI Darut Tauhid, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester ketiga. Dan kali ini kita akan bahas tentang ayat-ayat jurnalis. Di zaman sekarang, berita menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Satu klik bisa mengabarkan, satu share bisa menghebohkan, dan satu kesalahan bisa banyak melukai orang. Di tengah derasnya arus informasi, jurnalisme tidak lagi sekedar soal cepat atau viral, tetapi soal amanah dan tanggung jawab. Islam jauh sebelum istilah jurnalistik dikenal telah meletakkan prinsip-prinsip luhur dalam menyampaikan informasi. Al-Quran tidak hanya mengajarkan apa yang boleh disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya dan apa yang harus ditahan meski itu benar. Islam memberi perintah dan larangan bagi seorang jurnalis agar berita tidak sekedar sampai ke telinga, tetapi juga selamat ke hati dan akal manusia. Pertama, jurnalis diperintahkan untuk bekerja dan berkarya dengan tanggung jawab. Quran Surat At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Artinya, katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Ayat ini menegaskan bahwa setiap pekerjaan termasuk jurnalistik bukan sekedar aktivitas duniawi. Apa yang ditulis, apa yang direkam, dan apa yang disebarkan jurnalis diawasi oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Jurnalis tidak boleh asal menulis, merekam, ataupun menyebarkan berita. Setiap berita adalah amal dan amal akan dimintai pertanggungjawaban. Kedua, jurnalis bertugas menyiarkan berita dengan bijak. Quran Surat An-Nisa ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adha'u bih. Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Penjelasannya, Allah mengeritik orang yang menyebarkan berita sensitif tanpa pertimbangan. Tidak semua berita harus disiarkan. Jurnalis harus paham dampak sosial dari sebuah informasi. Berita yang salah bisa menimbulkan keresahan, kepanikan, bahkan konflik. Maka seorang jurnalis harus bisa menimbang manfaat dan mudaratnya. Yang ketiga, jurnalis berperan menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Quran Surat Al-Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Artinya, hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan. Media bukan ruang netral tanpa nilai. Dalam Islam, media adalah alat dakwah sosial. Jurnalis idealnya mendorong nilai keadilan, kemanusiaan, dan akhlak. Bukan memperbesar keburukan, tapi memperbaiki keadaan. Keempat, jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Artinya, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakai satu kaum karena ketidaktahuan. Ini adalah fondasi etika jurnalistik Islam. Jangan percaya satu sumber saja. Kemudian kesalahan berita bisa merusak reputasi dan menzolimi orang lain. Maka tabayun,
cek fakta, klarifikasi, dan verifikasi. Kelima, jurnalis menyampaikan berita dengan bahasa yang mudah dipahami. Quran Surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Artinya, suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Bahasa jurnalistik harus jelas, santun, dan edukatif. Tidak berbelit-belit, tidak provokatif, mengedepankan kebijaksanaan, bukan emosi. Keenam, jurnalis harus adil dan objektif. Quran Surat Al-An'am ayat 152, Wa idza qultum fa'dilu. Artinya, apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil. Islam melarang keberpihakan yang tidak adil. Semua pihak berhak didengar. Jurnalis tidak boleh memutarbalikkan fakta demi kepentingan tertentu. Ketujuh, jurnalis harus selektif dalam menerima informasi. Quran Surat Az-Zumar ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik. Jadi jurnalis menerima banyak informasi, tapi tidak semuanya layak diterbitkan. Seleksi adalah kunci profesionalitas. Kualitas lebih penting daripada kecepatan. Etika jurnalistik dalam Al-Quran, Islam tidak hanya memberi perintah, tapi juga batasan tegas, agar informasi tidak merusak akal, hati, dan kehidupan sosial. Yang pertama, jurnalis dilarang mudah menerima berita bohong. Quran Surat An-Nur ayat 12. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa ketika kamu mendengar berita itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik dan berkata ini adalah berita bohong yang nyata. Nah, ayat ini turun pada peristiwa fitnah besar yang hampir merusak umat Islam. Allah menegur sikap mudah percaya tanpa klarifikasi. Jadi, jurnalis tidak boleh menelan mentah-mentah isu dan gosip. Kemudian percaya hanya karena sumber populer. Kemudian, yang sikap benar adalah curiga secara profesional, mengedepankan tabayun dan akal sehat. Kedua, jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Quran Surat Al-Hajj ayat ke-30. Wajtanibur rijsa minal awthani wajtanibur qawlaz zura. Artinya, jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis dan jauhilah perkataan dusta. Allah menyandingkan perkataan dusta dengan kemusyrikan, menunjukkan betapa beratnya dosa. Dalam jurnalis, hoaks bukan kesalahan kecil. Kebohongan publik bisa menghancurkan kepercayaan masyarakat. Jurnalis bertanggung jawab atas dampak sosial, kerusakan nama baik, kegaduhan yang ditimbulkan. 3. Jurnalis dilarang menyebarkan berita keji dan aib. Quran Surat An-Nur ayat 19, Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim. Sungguhnya, orang-orang yang ingin agar perbuatan keji itu tersebar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih. Islam melarang eksploitasi aib, meskipun itu fakta. Tidak semua yang benar harus disiarkan. Membuka aib itu merusak moral publik, menormalisasi keburukan, dan menghilangkan rasa malu. Jurnalis harus bertanya, apakah ini mendidik atau hanya menghibur hawa nafsu? 4. Jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci, dan merendahkan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum
Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum lain. Boleh jadi mereka lebih baik dari mereka. Ayat ini menutup pintu jurnalisme penghinaan. Media bukan tempat bullying, body shaming, caci maki, berkedok kritik. Kritik dalam Islam mendidik, beradab, dan menjaga martabat. Dalam Islam, jurnalis bukan hanya pencari berita, tetapi penjaga akhlak publik.